Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, cinta dan kasih sayangnya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reminisceri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Timotius adalah pelayan yang masih muda, belum banyak pengalaman sehingga berpotensi diremehkan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius agar menjadi pribadi apa adanya atau sebagaimana mestinya. Istilah lainnya adalah autentik. Kita sebagai orang percaya juga sebenarnya sama dengan Timotius yang bertanggung jawab untuk menjadi penyampai pesan Allah apa adanya, sebagaimana mestinya atau autentik. Namun faktanya ada orang percaya sebagai messenger atau penyampai pesan ilahi, messenger ilahi, penyampai pesan ilahi, yang lebih cenderung mendefinisikan dirinya dengan standar dunia. Misalnya, dia punya banyak ATM untuk menunjukkan betapa kaya. Kemudian dia punya komunitas, harus komunitas The Help, dengan harapan nilai dirinya semakin tinggi. Kemudian dia mati-matian tidak bisa tidak harus punya jabatan yang tinggi. Apakah itu di gereja, di masyarakat, di pemerintah, ataupun organisasi lainnya. Itu bukan merupakan kehendak Allah. Karena messenger ilahi tidak demikian. Nah, hari ini kita akan belajar di authentic messenger. Di authentic messenger adalah menjadi pribadi sebagaimana mestinya, apa adanya, yakni menjadi seperti Yesus yang hanya menjadi penyampai pesan Allah. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai 13, firman Allah menyatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Di authentic messenger, kalau kita perhatikan 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 13, maka yang pertama, impactful to believers, berdampak bagi orang-orang percaya. Jadi di authentic messenger, penyampai pesan ilahi yang sesungguhnya, itu berdampak bagi orang percaya secara horizontal. Dia berdampak. Dampaknya apa? Jelas sekali. Dampak dalam berkata-kata, dampak dalam perilaku, dan dampak dalam mengasihi. Kita perhatikan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, bagian A dan bagian B, sebutlah begitu ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pertama perkataan.
Kedua, dalam tingkah laku. Ketiga, dalam kasih. Impactful to believers. Pertama, terkait dengan dampak dalam berkata-kata. Istilah Yunani menggunakan kata logo dari akar kata logos, artinya word, thing, statement, declaration. Dalam bahasa Arab menggunakan kata fil kalam dari akar kata kalam, artinya serupa, word. Word itu bisa speech, bisa saying, discussion, atau conversation. Kata-kata kita harus dijinakkan agar yang keluar hanyalah ucapan berkat. Sebagaimana Yakobus 3 maksud saya, ayat yang kedua dan pasal 3 ayat 9-10 menyatakan hal tersebut. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Perhatikan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Apa artinya? Kata-kata kita haruslah kata-kata yang berdampak positif. Itulah yang disebut dengan kata-kata yang menjadi berkat. Impactful to believers tidak hanya berkaitan dengan dampak dalam berkata-kata, tapi juga dampak dalam perilaku. Perilaku dalam istilah Yunani menggunakan kata anastrope, artinya way of life, conduct, behavior atau tindakannya. Dalam bahasa Arab menggunakan kata fitosorof dari akar kata sorofa, artinya kehendak, kelakuan, behavior, way of life, cara hidup, way of acting, cara bertindak. Perilaku kita harus sesuai dengan iman dalam Kristus agar tidak menjadi sandungan. Kembali Rasul Yakobus dalam pasal 2 ayat 26 memberikan penguatan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi sandungan? Caranya adalah menguasai diri. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perilaku kita harus berdampak yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan sebaliknya menjadi sandungan. Impactful to believers, dampak dalam berkata-kata, dampak dalam perilaku, dampak dalam mengasihi. Wow, menarik sekali. Istilah Yunani menggunakan kata agape untuk kasih, artinya love, affection,
the highest Christian virtue, merupakan satu kebajikan tertinggi dari suatu nilai kekristenan. Dalam bahasa Arab dipergunakan istilah bil mahabbah dari akar kata habbah, artinya love, affection, kasih sayang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita harus mengasihi yang ditunjukkan dengan menolong kesulitan saudara seiman. Itu sebabnya tidak salah kalau Paulus menulis dalam surat Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Luar biasa. The authentic messenger yang pertama adalah impactful to believers. Secara horizontal berdampak bagi orang percaya, baik dalam kata-kata, dalam perilaku, dan dalam mengasihi. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah strong in faith, kuat dalam iman. Jadi secara horizontal berdampak bagi orang-orang percaya, secara vertikal kuat di dalam iman. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya menjadi strong in faith? Harus menjadi kuat dalam kesetiaan. Alkitab menggunakan istilah iman itu fiste, dari akar kata fistis. Artinya bisa iman, bisa trust, kepercayaan, bisa artinya komitmen. Dalam bahasa Arab disebut filiman, dari akar kata anima. Artinya sama, faith, iman, believing, percaya, insurance, jaminan, making secure, membuat aman. Kita harus setia beribadah, menyembah atau melayani, berbakti kepada Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa setia itu sama dengan beriman. Strong in faith, menjadi kuat dalam kesetiaan itu. Setia bisa diartikan juga sebagai pistis, yaitu faith, ya. Nah, umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus setia beribadah, menyembah atau melayani Allah sebagai wujud dedikasi kita kepada Tuhan. Nah, menarik, Yosua memberikan keteladanan dalam pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas sekali di sini Yosua menyatakan ada kesetiaan beribadah, tidak boleh kendor kepada Yahweh. Selanjutnya saudara-saudara, bicara tentang strong in faith, bukan hanya kuat dalam kesetiaan, tetapi juga kuat dalam kesucian. Suci dalam bahasa Yunani menggunakan kata agneia, yang artinya purity, kemurnian, kesucian. Dalam bahasa Arab dipergunakan istilah putaharoh,
dari akar kata tohra, artinya purity, kemurnian, holiness, kesucian, cleansing atau bersih. Kita harus hidup dalam kebenaran agar hidup kita menjadi kudus adanya. Yohanes 17 ayat 17 memberikan instruction. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kesucian hidup bagaimanapun harus dipertahankan. Itulah yang sangat penting. Strong in faith, kuat dalam kesetiaan, kuat dalam kesucian. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kuat dalam ketekunan. Istilah ketekunan dalam bahasa Yunani menggunakan kata proseke, artinya pay attention to, memperhatikan, careful, merawat, devote, mengabdi. Dalam bahasa Arab menggunakan kata aktub, dari akar kata akab, artinya to be devote, mengabdi. Kita harus bertekun agar bisa giat dan berhasil. Itu sebabnya dalam ilham Roh Kudus, Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 4 ya, sampai dengan ayat yang ke-8 menjelaskan hal tersebut. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Tekun dalam Tuhan menjadikan kita berhasil memahami kehendak Allah, dan kita diberkati. The authentic messenger dari 2 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 13 menekankan 2 hal penting. Impactful to believers secara horizontal. Kemudian yang kedua, strong in faith secara vertikal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.